Saya punya 2 miliar di sebelah sini dan di sebelah sini. Apakah kalian punya permasalahan yang sama dengan saya? Oke guys, di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya pergi ke dermatologi atau ke dokter kecantikan yang ada di kota Dubai. Nih buat kalian yang penasaran, kalian bisa ikutin terus video ini, dan yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke, ini kita sudah ada di Mamzar Center. Tempatnya itu ada di sebelah depan. Kita parkir di bagian belakangnya. Jadi kliniknya itu ada di Mamzar Center, guys. Nah, itu di depan. Di sini. Oke, kita mau masuk ya, guys. Sekarang saya lagi nunggu di ruang tunggunya ya guys, karena jadi barusan itu ditanyain Emirates ID-nya, didaftarin dulu. Guys, ini saya udah balik lagi ke rumah ya, udah nyampe di rumah, dan ini kondisinya udah ditutupin dari sana. Nah, kalau bisa kalian lihat, yang bagian atas ini udah kering. Kalau yang ini saya kurang tahu ya, dan ini diminta buat tidak kena air selama 6 jam. Jadi bakalan saya update lagi besok ya. Oke guys, jadi ini saya bikin video seminggu setelahnya ya. Jadi saya nggak bikin video 1 hari setelahnya, karena pas saya lihat itu hasilnya pas 1 hari, 2 hari, 3 hari itu sama aja. Ini saya mau tunjukin fotonya aja nih ya guys. Jadi ini bisa kita lihat di hari +1 itu kelihatan ya, masih ada bekas-bekasnya gitu, luka-lukanya. Nah, ini bisa dilihat di mata yang di sebelah kiri ini masih ada kelihatan lebam kayak gitu ya, bekas dari suntikannya. Dan untuk yang di sebelah kanan ternyata itu lukanya lumayan gede, dan saya kira itu milianya kecil, ternyata milianya itu cukup besar. Jadi torehan lukanya itu cukup lebar gitu ya guys. Dan ini ada hasil foto di hari yang keempat. Nah, kalau di hari yang keempat itu udah mulai berkurang ya hitam-hitamnya atau bekas lukanya. Terus si yang memudar, yang keunguan juga udah mulai berkurang juga, jadi agak tipis gitu ya. Nah, ini setelah 1 minggu ini kalian bisa lihat ini udah totally hilang guys. Tuh udah hilang di sini, cuman di sini nih
Ini udah nggak kelihatan lagi. Terus ini sama yang ini nih yang agak kayak ada bekas lukanya ya, jadi kayak agak menonjol. Tapi kalau di dua tempat yang di sini dan di sini itu udah bener-bener hilang. Jadi untuk hasil perawatan atau hasil menghilangkan milianya, menurut saya ini udah lumayan bagus ya, nggak ada apa-apa juga gitu ya. Ini udah mulai memudar juga lukanya. Nah, dan yang satu lagi, kemarin itu saya melakukan treatment menghilangkan tai lalat. Nah, ini kenapa tai lalatnya mau dihilangin? Karena ini saya khawatir tai lalatnya itu udah mulai kayak ngebesarin gitu guys. Jadi saya takut ya, karena kan kalau tai lalat itu takutnya menyebabkan apalah gitu ya, kayak kanker atau apa. Jadi saya maunya dihilangin aja, karena dia tai lalatnya itu hidup gitu, ngegedein. Jadinya sekalian sama menghilangkan milia, saya juga mau dihilangkan tai lalatnya. Nah, kemarin tuh saya nggak bisa liatin prosesnya karena itu tempatnya ada di private area ya, di kaki. Nah, kemarin itu untuk menghilangkannya pakai cauter, proses cauter, jadi kayak dibakar kayak gitu. Prosesnya itu nggak sakit karena kita dikasih injection dulu ya, kayaknya kemarin agak banyak, lebih banyak daripada yang pas kita melakukan ini milia. Kalau milia kan tadinya mau pakai alat cauter juga, tapi dokternya itu kemarin nyobain dulu pakai kayak alat pisau, ternyata bisa, jadi alat cauternya nggak dipakai. Nah, setelah itu baru ganti ke alat cauter pas mau menghilangkan si tai lalatnya. Jadi itu prosesnya itu sebentar banget ya kalau untuk menghilangkan tai lalatnya. Jadi itu sekitar 5 menit juga udah selesai guys. Nah, setelah itu si dokter itu dikasih ditutupin gitu ya, dikasih perban, dikasih plester. Nah, yang nggak nyangkanya itu pas jam 11 malamnya ternyata saya ada pendarahan guys. Jadi kaget banget, itu si plesternya pecah, darahnya kemana-mana. Jadi pas saat itu kita langsung ke rumah sakit. Pas nyampe ke rumah sakit itu untungnya pas dibuka udah udah ada blood clotting, jadi udah ada proses pembekuan darah ya. Untungnya nggak terus-terusan mengeluarkan darah gitu ya. Kita nggak kembali lagi ke kliniknya karena apa? Karena itu posisinya udah malam, udah jam 11, sedangkan kliniknya itu tutup sekitar jam 9 apa jam 10 gitu. Jadi udah nggak keburu lagi, jadi kita darurat ke rumah sakit. Jadi kemarin tuh di rumah sakit cuman dikasih perban lagi, dan pas pagi-paginya ternyata udah kering gitu, jadi udah nggak ada masalah lagi. Nah, dan untuk obatnya itu kemarin dokter itu cuman ngasih antibiotik aja guys. Antibiotiknya yang ini nih, si Fusidin itu diolesin, jadi pagi sama malam, baik itu yang ada di milia dan juga di bagian bekas tai lalatnya gitu ya. Nah, bedanya nih ya pas kalau di Indonesia, jadi dulu saya pernah menghilangkan tai lalat juga, tapi waktu itu di muka, karena dulu tuh di muka saya banyak banget tai lalatnya. Dan itu juga tai lalatnya tuh hidup gitu guys, jadi ngebanyakin gitu. Jadi akhirnya saya putuskan buat dihilangin. Nah, kalau di Indonesia bedanya, kalau di dokternya itu dikasih obat guys, jadi dikasih obat buat menghilangkan bekas-bekasnya. Nah, kalau di sini tuh kita cuman dikasih ini aja, dikasih antibiotik. Nah, jadi saya ide sendiri nih ya buat menghilangkan lukanya. Jadi saya beli sendiri ini nih, si Mebo Scar. Ini tuh buat nge-reduce atau mengurangi bekas dari luka gitu. Nah, ini nih, jadi ini inisiatif sendiri. Jadi saya nggak ngerti ya, apakah di sini dokter itu nggak boleh ngasih obat racikan buat ngebatin bekas lukanya apa gimana? Apa karena bekasnya itu ada di kaki jadi nggak dikasih obat racikan gitu? Saya juga nggak ngerti ya, karena kalau dulu itu saya di muka, jadi dokter tuh ngasih obat racikan, dan itu tuh lumayan bikin muka saya jadi bagus gitu guys, jadi lebih lembut gitu. Kalau boleh saran nih, kalau misalkan kalian mau dihilangkan tai lalatnya di bagian kaki, saya sarankan jangan banyak bergerak atau jangan banyak jalan-jalan. Kayak saya kemarin tuh kebanyakan jalan-jalan, jadi mungkin
di situ kena gesekan-gesekan, jadi terjadi pendarahan. Itu karena itu lumayan bikin kaget juga ya, karena darahnya itu lumayan banyak banget guys gitu. Jadi diusahakan kalau kalian dihilanginnya di bagian kaki, udah istirahat aja dulu, jangan kemana-mana, duduk-duduk aja. Kecuali kalau misalkan ngilangin tai lalatnya kayak di tangan gitu ya, atau di muka, itu nggak masalah kalau kalian mau jalan-jalan ataupun bergerak gitu ya. Untuk hasil dari coater tai lalat sendiri, ini saya lihat perubahannya selama seminggu udah oke, udah mengering. Dan ini kayaknya butuh waktu yang cukup lama ya untuk si kulitnya jadi bagus lagi, karena itu tuh si tai lalatnya kan kemarin tuh agak besar ya, jadi bekasnya juga agak besar gitu ya bolongannya. Jadi mungkin saya harus lebih bersabar aja buat terus ngolesin si si Mebo ini biar lukanya cepet sembuh gitu. Nah oke, sekarang kita bahas biayanya ya guys. Berapa sih kira-kira kalau misalkan treatment menghilangkan tai lalat di Dubai. Nah di klinik ini kemarin saya tuh habis sekitar 417 dirham atau sekitar 1,7 juta. Jadi 417 dirham itu udah plus ngilangin milia yang 3 biji ini, terus sama proses coaternya. Jadi kalau dibandingin sama Indonesia kayaknya sama aja kali ya, sekitar 1 jutaan ya. Tapi itu tuh nggak pakai obat ya, cuman ininya aja prosesnya aja. Dan dokternya itu kalau misalkan kita langsung treatment, kita nggak kena biaya lagi. Kalau misalkan kita cuma mau tanya-tanya aja, itu biayanya sekitar 250 dirham gitu. Nah ini untuk dokternya ya guys. Kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang senang diedukasi sama dokter, nah kalian jangan harap dokternya ini bakalan kayak ngejelasin dari A sampai Z gitu. Jadi ini tuh dokternya tuh cuman menjawab apa yang kita pengen tahu aja gitu. Jadi bukan tipikal dokter yang mengedukasi pasiennya ya. Jadi kalau kalian pengen nyobain ke klinik ini, kalian itu harus siapin pertanyaan-pertanyaan apa aja yang pengen kalian tahu gitu. Jadi kita tuh kemarin pas saya datang ke sana itu cuman jadi, dok nih saya mau ngilangin milia. Oh oke, dilihat kayak gitu. Oh ya udah dihilangin aja gitu. Jadi nggak ada ini tuh harusnya begini. Terus kalau misalkan dijelasin nih bagusnya kayak gini enggak kayak gitu guys. Jadi itu kayak kita ngomong dia jawab gitu. Dokternya kayak kurang kurang menjelaskan gitu. Tapi dia sebetulnya baik sih ya dokternya. Terus balik lagi ke biaya ya. Jadi tadi itu buat prosesnya itu 417 dirham atau sekitar 1,7 juta. Dan untuk obatnya itu saya beli yang Fusidin ini antibiotik itu 31 dirham atau 120.000. Dan ini untuk mengobati lukanya yang si Mebo ini harganya 70 dirham atau sekitar 280.000. Nah totalnya itu sekitar 2 juta 100 guys untuk total semua pengobatannya. Nah ini ya itulah kira-kira segitu bayarnya. Nah kalau misalkan saya bandingin ya guys ya, jadi kemarin itu saya sempat ngobrol sama tetangga. Jadi tuh kemarin tuh ada orang Rusia, anaknya itu ngilangin tanda lahir di wajahnya, cuman satu aja. Jadi prosesnya coater gitu ya di rumah sakit. Nah itu cuman ngilangin satu aja itu udah habis 1.200 dirham gitu. Jadi lebih mahal, sedangkan saya itu cuman habis 417 dirham buat ngilangin milia sama tai lalat. Jadi ini udah lumayan murah banget ya untuk di klinik ini. Dan sebelumnya juga saya tanya-tanya ke klinik yang ada di Jumeirah, terus yang ada di Mirdif gitu, itu rata-rata mahal guys, di atas 800 dirham gitu. Nah jadi kebetulan saya kemarin nemu ini di Instagram. Ternyata harganya lumayan murah guys gitu. Jadi overall untuk harga yang murah meriah gitu, jadi saya nggak terlalu ngaruh sih ya buat kalau dokternya kurang menjelaskan apa gimana, karena ini saya udah
senang dengan hasilnya. Ini juga milianya udah hilang, terus tai lalatnya juga bersih banget, nggak ada yang ketinggalan gitu. Jadi ini lumayan oke, lumayan recommended gitu. Oke guys, mungkin segitu aja dulu ya pengalaman saya ke treatment di treatment wajah di kota Dubai. Semoga bisa membantu atau semoga menjadi informasi yang bermanfaat buat yang membutuhkan. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, dah.